awal antara 5-15 menit. Kemudian yang ketiga, tidak berpakaian rapi atau standar kuliah, misal kaos oblongan atau misal kelihatan kalau celana pendek dan sebagainya, gitu ya. Kemudian sanksi yang akan diberikan yaitu yang pertama, membuat paper sebanyak 5-10 halaman yang didapatkan dari internet sesuai dengan kesepakatan asisten. Jadi nanti menghubungi asisten masing-masing. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan mengikuti praktikum sebelum pakaian rapi dan ditambah sanksi nomor 1. Lanjut. Itu tadi pelanggaran ringannya. Yang kedua ini adalah pelanggaran sedang. Yang pertama, terbukti berbuat curang saat praktikum. Yang kedua, terlambat masuk praktikum antara 15 menit sampai 30 menit. Yang ketiga, terlambat tes awal antara 15 menit sampai 30 menit. Yang keempat, melakukan kesalahan pada pelanggaran ringan sebanyak 2 kali. Sanksi yang didapat membuat paper 10-20 halaman. Yang kedua, khusus untuk pelanggaran nomor 1, sanksinya ditambah dengan presentasi di depan asisten. Kemudian lanjut, pelanggaran berat. Yang pertama, terlambat masuk praktikum lebih dari 30 menit. Yang kedua, terlambat tes awal lebih dari 30 menit. Yang ketiga, tidak mengumpulkan laporan pada waktu yang telah ditentukan, termasuk laporan yang sudah di ACC. Yang keempat, mengcopy atau dengan sengaja mencontoh program dan laporan dari praktikan lainnya atau plagiarisme. Yang kelima, tidak melakukan tes awal. Yang keenam, melakukan kesalahan pada pelanggaran sedang sebanyak 2 kali. Sanksinya apa? Yang pertama, tidak diperkenankan mengikuti praktikum. Yang kedua, membuat paper 10-20 halaman yang didapat dari internet. Kemudian yang keempat adalah ada pelanggaran khusus, yaitu isinya tidak menyelesaikan soal yang diberikan pada waktu praktikum atau coding tidak jalan, seperti itu. Sanksinya membuat coding yang benar di luar praktikum dan memperbandingkannya dengan yang salah. Lanjut. Nah, ini ada catatan penting, perlu diperhatikan juga, yaitu yang pertama, apabila melakukan pelanggaran berat 2 kali dengan kesalahan yang sama, praktikan akan dibatalkan praktikumnya dan akan diajukan pada dosen terkait. Kemudian, apabila praktikan berhalangan hadir dalam kegiatan praktikum, tes awal praktikum, dan juga tes akhir karena hal yang mendesak, sakit, atau berita duka, wajib sekali izin pada asisten yang bersangkutan paling lambat 2 hari sebelum kegiatan praktikum. Jadi misal kalau kalian, Kak, aku misal nggak bisa praktikum di hari ini, soalnya misal lagi nggak enak badan beberapa hari sebelumnya, ya udah bilang aja seperti itu ya. Gitu. Udah, ini catatan penting. Kemudian nanti dilanjutkan ke format laporan dulu, baru nanti tanya jawab di akhir. Untuk Mas Dava akan menjelaskan tentang format laporannya. Oke, terima kasih Mbak Aisyah dan Mbak Hanif. Jadi untuk selanjutnya itu format laporan praktikum. Ini silakan Mas Mbak. Oke, sorry seperti kami. Oke, untuk laporan praktikum ini ada beberapa aspek. Dari yang pertama jelas hal yang paling simpel itu halaman judul, modul keberapa, tema atau judul praktikumnya apa, tanggal praktikumnya kapan, grup berapa, siapa nama praktikannya, NRP, dan nama asistennya yang bersangkutan siapa. Yang kedua, bab 1 pendahuluan, yang berisi tujuan praktikum dan batasan masalah. Bab 2 dasar teori, bab 3 flowchart, bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan ini yang akan menjawab soal berdasarkan perhitungan yang nanti diberikan. Kira-kira ntar bakal kenapa error terjadi, dan kenapa tidak sesuai teori, dan ya layaknya hasil dan pembahasan seperti biasanya lah. Lalu bab 5, yaitu kesimpulan. Lalu bab 7, daftar pustaka. Bab 8, lampiran yang berisi coding program, M-file-nya. Dan untuk ketentuannya, di sini laporan diketik dan dikumpulkan maksimal 3 hari setelah praktikum. Katakanlah Kamis, berarti maksimal dikumpulkan yaitu hari Minggu kepada asisten. Dan nomor 2, sebelum mendapatkan ACC dari asisten, laporan revisi dikumpulkan maksimal 3 hari setelah revisi diberikan oleh asisten.
Katakanlah diberi revisi ASIS hari Senin. Berarti maksimal pengumpulan yaitu hari Kamis. Pengumpulan ASIS revisi kembali. Lalu untuk formatnya, diketik di kertas A4 dengan format 4433, spacing 1,5, font Times New Roman dengan ukuran fontnya itu 12. Lalu untuk yang keempat terakhir, untuk flowchart wajib diketik dengan menggunakan software Visio. Lalu untuk tadi, untuk sempat yang dibahas oleh Mbak Hanif di awal, untuk jurnal yang dibahas ketika atas awal, apa aja yang dibahas gitu ya? Sebentar, not responding. Oke. Jadi dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 7. Halaman judul, bab 1, 2, 3, dan daftar pustaka. Itu adalah hal-hal isi-isi jurnal yang bakal dibawa oleh Mas Mbak ketika tes awal. Dan untuk terakhir, ini untuk bobot penilaian yang akan diukur selama Mas Mbak di sini praktikum dari awal sampai akhir, yaitu untuk tes awal akan diberi bobot 15%, praktikum tentunya yang paling besar itu sebesar 40%, laporan 15%, dan terakhir tes akhir itu sebesar 30%. Dan itu ada form A yang sudah dikirim oleh Mbak Aisyah di kolom chat, mungkin bisa teman-teman download. Di situ sebagai contoh buat pengisian seperti apa tadi, seperti sudah disebutkan di atas form A. Oke, kami rasa untuk pembahasan terkait tatib, format laporan, dan segala jenis pelanggarannya itu sudah kami bahas. Dan semua ini sepertinya akan cukup mudah gitu apabila di sini Mas Mbak bisa melakukan yang terbaik dan kita sama-sama suportif terkait pelaksanaan praktikum ini. Dan apabila dari Mas Mbak ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan terlebih dahulu. Karena nanti ini yang akan jadi patokan gitu ya selama Mas Mbak menjalankan praktikum. Mungkin khususnya perihal laporan praktikum. Silakan, monggo. Permisi Mbak Mas, saya ingin bertanya. Monggo, Pak. Iya, silakan. Jadi nanti untuk laporan praktikumnya itu apa formatnya? Format awalnya itu dapat dari ASLab atau kita praktikkan menentukan sendiri gitu Mbak Mas? Oke, jadi untuk format laporan, pokoknya untuk format poin-poinnya itu seperti yang ada di sini. Untuk bentukannya nanti akan kami beri contoh untuk halamannya saja. Jadi untuk halamannya supaya sama formatnya antar praktikan. Lalu untuk sisanya ini dibuat seperti umumnya aja sih. Jadi nggak usah terlalu ribet juga. Yang penting sama aja satu praktikan seperti apa. Seperti itu sih. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini, mohon maaf, masuknya ini jam berapa ya Mbak Mas yang benar? Jam 1 apa setengah 2? Oke, kalau berdasarkan jadwal yang di-share itu jadwal untuk praktikum KNT 13.30 ya, tapi nanti diwajibkan seluruh peserta, seluruh praktikan itu masuk ke Zoom-nya 10 menit sebelum praktikum dimulai. Jadi 13.20 udah join di Zoom. Baik, terima kasih. Silakan apabila ada pertanyaan lagi dari Mas Mbak, aktifkan. Dan di situ bisa lihat kolom chat juga sudah kami kirim dari asisten untuk modulnya, form A-nya, dan bisa lihat itu ada pembagian kelompok beserta asisten yang bertanggung jawab untuk modul tersebut. Dan mungkin buat Mas Mbak yang belum menginstal MATLAB, itu kami juga sudah berikan panduannya, panduan instalasi untuk penginstalan MATLAB. Silakan di-download langsung dari website resminya MathWorks dan menggunakan email ITS. Lalu silakan Mas Mbak bisa mendownload versi manapun sih sebenarnya. Tapi kalau bisa lihat versi yang terbaru. 2020 A boleh, 2021 bisa. Silakan bisa diakses.
Lalu untuk tatip, laporan, dan ketentuan umum seperti sudah ada yang tidak perlu dibahas lagi. Kalau tidak perlu, akan kami lanjut untuk pembahasan terkait MATLAB, pengenalan MATLAB secara singkat dari asisten. Permisi, mohon maaf. Mau bertanya mengenai tes awal itu bisa dijelaskan ulang nggak ya? Oke, dijelaskan ulang ini untuk apa aja yang dibawa atau teknisnya Ya, seperti untuk apa aja yang dibawa serta laporan awal yang dikirim. Oke, bisa scroll ke atas dulu. Oke, jadi nanti sebelum melakukan praktikum kan ada tes awal ya. Untuk tes awal ini membawa jurnal, isinya tuh ada poin ke 1, 2, 3, 4, dan 7. Itu jurnal yang berisi poin-poin tersebut dibawa saat tes awal. Jadi sebelum tes awal udah disubmit atau dikumpulkan kepada asisten. Kemudian pada saat nanti setelah praktikum, untuk bukti telah melakukan praktikum, praktikan ini mengisi form A, di mana form A ini berisi poin 5, 6, dan 8. Jadi hasil dari pembahasan beserta kesimpulan kemudian diberikan kopian berupa coding dari M-file-nya. Jadi mengumpulkan 2 file, yaitu M-file dari MATLAB dan juga mengumpulkan form A yang berisi poin-poin tadi, poin 5, 6, dan 8. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Iya. Izin menambahkan untuk pengumpulan form A dan juga M-file itu pada waktu range praktikum, jadi tidak ada tambahan waktu lagi. Mengingatkan sekali lagi, jadi selama praktikum misal jam 1:30 sampai jam 4:30, sebelum jam 4:30, sebelum pengumpulan ditutup, itu juga M-file dan hasilnya sudah dikumpulkan. Jadi tidak ada plus 15 menit atau plus 30 menit pasca praktikum, nggak ada. Jadi selama range itu juga membuat hasil yang ditaruh di Word yang ada di form A. Seperti itu. Oke, silakan Mas Mbak apabila ada yang ingin ditanyakan kembali supaya lebih clear informasinya. Oh iya, mungkin ini kan kelas KNPKR. Barangkali ada komting kelasnya nanti agar asisten kalau ada apa-apa keperluan bisa langsung menghubungi komtingnya. Ntar buat komtingnya bisa langsung menghubungi Mbak Hanif aja selaku koordinator untuk hari Kamis ini. Untuk kontaknya bisa ada di Excel yang udah aku kirim di kolom chat tadi. Oke, karena seperti sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait tata tertib dan format laporan, kalau gitu akan dilanjut untuk pengenalan. Pengenalan sedikit terkait MATLAB seperti apa. Ya, di sini ada pengenalan MATLAB. Ya. Oke. Jadi nanti di MATLAB ini untuk teman-teman yang masih belum tahu mungkin ya, ini pengenalan sedikit. Di tampilan MATLAB desktop MATLAB ini ada command window. Di sini tuh fungsinya untuk memasukkan fungsi MATLAB secara langsung atau menampilkan fungsi-fungsi yang telah di listing sebelumnya atau di coding sebelumnya di M-file. Kemudian ada command history. Di sini untuk melihat atau menjalankan fungsi yang baru saja dijalankan. Nah, di sini ada beberapa desktop MATLAB juga, jadi bisa langsung klik M-file di situ langsung. Kemudian dan fitur-fiturnya juga ada cut, copy, paste, dan lain-lain. Nah, di sini adalah tampilan dari M-file. Jadi nanti teman-teman bisa ini ya bikin codingnya itu di sini, kemudian di save, lalu ada klik run. Jadi nanti perintah yang telah di coding oleh teman-teman bisa langsung ditampilkan di command window tadi.
Ini adalah beberapa operator in MATLAB. Jadi untuk penjumlahan bisa menggunakan tombol plus biasa, pengurangan juga sama, untuk perkalian menggunakan bintang, untuk pembagian menggunakan slash, atau pembagian yang sebaliknya itu menggunakan slash yang berlawanan atau tombol ya, simbol slash yang berlawanan. Untuk pangkat juga sama, menggunakan pangkat biasa. Dan ini ada beberapa tanda-tanda yang bisa digunakan di MATLAB, ada sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Ini ada flowchart yang nanti akan digunakan oleh teman-teman untuk menyusun laporan, di mana yang bentuknya persegi itu digunakan untuk menjalankan proses. Jadi untuk menulis proses. Kemudian untuk gambar belah ketupat itu untuk fungsi syarat. Jadi kalau misalkan fungsi syarat, kalau misalkan jawabannya itu benar, akan berbeda prosesnya, atau jawabannya salah akan berbeda prosesnya juga. Nah, untuk gambar jajar genjang ini merupakan input data dan output data. Untuk terminator ini, gambar terminator ini untuk start dan end. Kemudian untuk gambar segi 6 ini untuk fungsi for. Ya, untuk simbol lingkaran ini digunakan untuk pemisah halaman. Kalau flowchart ini beda halaman. Baik, kemudian saya akan melanjutkan. Ini adalah penjelasan tentang fungsi-fungsi utama dalam MATLAB. Ada beberapa ini kayak misalnya itu string, untuk konversi numerik menjadi string itu input, clear all, CLC, persen, titik koma, wu, dan juga wus. Penjelasan ini bisa dibaca pada kolom keterangannya. Next. Nah, ini juga beberapa variabel terdefinisi di MATLAB. Misal ada ANS, itu menyatakan kayak answer, digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan akhir. Kemudian PPS, bilangan sangat kecil mendekati 0 yang merupakan batas akurasi perhitungan di MATLAB. Itu P, menyatakan P cukup dengan P gitu ya. Ya, infinity, kemudian NaN not a number gitu untuk menyatakan hasil perhitungan yang tak terdefinisi. Misalkan 0/0, kemudian I, J untuk unit imajiner. Nanti akan lebih jelasnya saat merunning MATLAB itu. Next. Kemudian ini ada fungsi dasar matematika, kayak misal absolute, sing, gitu, caranya seperti ini. Jadi ABS, tanda kurung X, gitu, menyatakan untuk menghitung nilai absolut. Terus habis itu sing, atau sig6 itu bernilai +1 jika X positif, -1 jika X negatif, dan 0 jika X sama dengan 0. Seperti itu. Ini fungsi eksponensial dan logaritma, misal square ya, itu pakai SQRT dalam kurung X, itu untuk menyatakan akar kuadrat dari X. Kemudian ini eksponen menyatakan pangkat natural dari X atau E pangkat X gitu ya, log X, log 10, log 2, kurung X, seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa contoh, misal nanti ini lebih jelasnya bisa langsung di running waktu MATLAB ya. Kayak misal persen perhitungan matematika sederhana, misal buku 2, penghapus 2, pensil 2, total barang, bagaimana? Jadi kan buku plus penghapus plus pensil gitu ya. Total harganya buku misal ini harganya 2.000 ya, itu berarti buku totalnya kali 2.000, penghapus kali ini hasilnya berapa, nanti muncul kalau misal di running melalui MATLAB langsung. Next. Ini juga beberapa latihan MATLAB. Contoh-contohnya nanti, misal soalnya nanti beragam, kalau misal apa namanya, lab praktikum langsung ya, kita nanti dihadapkan misal soal tentang, ini kan PVNRT ya, nanti beragam banget, nanti akan diberikan soal misal yang dari yang sederhana banget, kayak misal eliminasi, substitusi, sampai yang seperti ini, nanti buat belajar. Next. Nah, ini nanti akan habis ini tentang matriks, ini pengenalannya. Seperti biasa kan matriks
ada skalar, vektor, dan juga matriks itu apa. Next, mungkin dilanjutkan oleh Mas Dava. Oke, jadi ini sedikit pembahasan mengenai matriks ya. Matriks, jadi untuk di MATLAB tadi kan ada macam-macamnya, ada skalar, vektor, ada matriks. Matriks itu yang seperti biasa yang kalau di matematika itu kurung siku ya. Entah 1x1, 2x2, 3x3 dan lain sebagainya. Dan di sini ada beberapa fungsi yang bisa dipakai. Perintah seperti det, determinan. Katakanlah ini matriksnya A gitu ya. Det dalam kurung A nanti akan menghasilkan determinan matriksnya, langsung menghitung. Size dalam kurung A nanti akan menghasilkan size-nya, berapa size-nya. Penjumlahan seperti biasa, pengkalian seperti biasa. Lalu untuk ini khusus yang titik kali, ini mengalihkan elemen dengan elemennya, antar elemennya. Row 1 kolom 1 dengan row 1 kolom 1 yang di B, A dan B itu akan dikalikan. Syaratnya ukuran harus sama. Lalu untuk A pangkat K, itu dipangkatkan seperti biasa, tapi kalau A dot pangkat, itu nanti akan per elemennya. Jadi ketika ada dotnya itu nanti akan dikalikan per elemen. Lalu A apostrof itu bakal ditranspose matriksnya. Lalu untuk C A dot slash B itu ya, itu mengalihkan per elemennya. Oh ini dibagi harusnya ya, ini harus dibagi per elemen. Dibagi per elemen dengan ukuran yang sama syaratnya. Lalu untuk yang ini ada A slash balik B, itu ketika pengen nyari nilai X seperti di posisi tersebut. Kan kalau matriks, beda posisi X-nya beda ya, hasilnya yang diinginkan gitu ya. A kali X sama dengan B itu beda sama dengan X kali S sama dengan B. Nah itu pun nanti akan menggunakan fungsi yang berbeda juga. Dan untuk yang terakhir itu inverse matriks. Lalu ini untuk matriks khusus, jadi untuk ones dalam kurung n ini angkanya berapa kali berapa, nanti isinya bakal 1 semua. Katakanlah ones dalam kurung 3, nanti bakal isi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kalau ones m, n, nanti bakal berukuran satuan juga, tapi m kali n. Jadi kita mendefinisikan berapa sih row-nya, berapa kolomnya. Seperti itu. Lalu untuk zeros, mirip sama ones, bedanya itu antara angka 0. Kalau zeros m, n, itu angka 0 juga. Nah, kalau I ini, itu matriks identitas. 1, 0, 0, 1. Seperti itu. Yang diagonal tengahnya 1 semua. Ini matriks khusus yang sering bakal dipakai nantinya. Lalu ini contohnya, contoh gampangnya. Misalkan ada 3 persamaan, 6x plus 12y plus 4z sama dengan 70, 7x min 2y plus 3z sama dengan 5, 2x plus 8y min 9z sama dengan 64. Nah ini nanti kita mendefinisikan A itu sama dengan 6,12,4. Koma itu row, barisnya. Jadi dia, kalau kita matis kan dalam kurung, 6, 12, 4, 7, min 2, 3, 2, 8, min 9. Seperti itu. Nah jadi ini pakai koma buat misahin row-nya, dan titik koma atau semikolon itu buat misahin kolomnya. Oke, terus B sama kayak gitu juga. 7564. Oh, sorry ya. Untuk titik koma semikolon ini misahin row. Jadi ini bakal ke kanan terus, bakal ganti kolom. 6, 12, 4 ganti kolom, turun 7, min 2, 3, turun lagi 2, 8, min 9. Jadi semikolon itu buat ganti row, sedangkan koma itu buat ganti kolom. Nah, buat nyari solusinya sama kayak tadi, kita pakai A slash kebalik, karena konsepnya di sini AX sama dengan B. Sehingga didapatkan nanti solusinya 35 min 2. Oke, mungkin ini diterima dulu aja mentah-mentah. Nanti bakal kita coba trial di MATLAB langsung. Terus ini untuk matriks. Nah, ini ntar tampilannya bakal seperti ini gitu ya. Misalkan X sama dengan kurung siku 1635, ntar hasil seperti ini. Kalau 2, semikolon 5, semikolon 7, semikolon 8, bakal turun ke bawah, dia ganti row. Ntar tampilan bakal seperti ini. Nah, ini juga sama. Tadi C sama dengan 1, 2, 3 di ke kanan terus, semikolon 456 ganti row, turun ke bawah. Ini juga sama. Ini buat ngecek whos-nya tadi pakai fungsi yang whos, bakal ngelihat kalau A ini itu matriks 3x3, dia ngasih tahu. B itu 3x3. Kalau C itu 2x3, dia bakal ngasih tahu dengan bias seperti ini, class-nya double array dan sebagainya. Nah, ini yang tadi yang OV, misalkan OV ini kita definisikan sendiri gitu ya. Ini bebas terserah ntar namanya mau apa. OV itu ternyata fungsi 1 1,4 gitu. Berarti dia pengen M kali N. Kolomnya, row-nya ada 1,
kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ones 3 kali 3, zeros 3 kali 3, zero 1,4. Begitu. Oke. Oke, masih dalam matriks. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perhitungan yang lainnya. Di sini ada penambahan, perkalian, dan inverse matriks. Ini bisa dilanjut, Mas. Siapa? Ya. Nah, ini ada membentuk ulang matriks. Jadi ada flip LRA, di mana fungsi ini menukar posisi elemen matriks A secara melintang. Kemudian adalah flip out A, yaitu menukar posisi elemen matriks A secara menjujur. Kemudian ada rot 90A, merotasi posisi elemen matriks A berlawanan arah jarum jam. Kemudian ada reshape, yaitu menyusun ulang elemen matriks A menjadi berukuran M kali N. Mungkin bisa langsung ke contohnya aja. Nah, ini ada contoh terdapat beberapa komen yang bisa digunakan untuk menukar, merotasi, dan menyusun kembali elemen matriks. Nah, untuk contoh yang pertama ini ada matriks A, ada 0, 1, 2, 3, bentuknya 2 kali 4 ini, kemudian menggunakan fungsi flip out A, jadi posisinya ditukar. Kemudian flip RA ini nanti bentuknya akan ditukar juga, jadi 37 itu akan berada di awal. Nah, untuk rotasi yang 90 ini, bentuknya juga akan berubah juga sesuai dengan fungsinya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa mempelajari lebih lanjut, nanti akan diberikan modul oleh kami. Nah, ini ada contoh untuk membuat vektor. Untuk vektor ini berisi 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian bisa dilakukan running di command window ini, menghasilkan vektor ini jawabannya 1. Nah, ini setelah yang saya jelaskan tadi, terdapat beberapa fungsi menyesuaikan gambarnya. Di sini ada jejer genjang. Fungsinya itu untuk input, yaitu meminta memasukkan variabel. Terdapat 3 cara untuk menulisnya. Yang pertama, X sama dengan input, kurung menggunakan petik, X sama dengan, kemudian S ini nanti akan muncul angkanya, nanti S ini dalam bentuk satuan ini. Kemudian 2, X sama dengan input, masukkan variabel X. Kemudian untuk tipe ketiga ini, X sama dengan input, masukkan variabel X. Untuk num2string ini akan memunculkan nilai I. Jadi nilai ini sudah disebutkan di sebelumnya, tapi nanti akan muncul ketika kita ibaratnya memanggil atau ya menyebut nilai itu. Lanjut. Nah, ini cara untuk menempelkan output. Jadi nanti di M-file-nya teman-teman bisa menuliskan persamaan di nomor 3 ini. Jadi this kurung siku ketik atas, kemudian jadi nilai K sama dengan untuk num2string K ini nilai yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi nanti akan muncul, lanjutnya nanti akan muncul di command window. Oke, jadi dalam pelaksanaannya nanti ketika MATLAB itu bakal ada yang namanya looping ya. Karena MATLAB ini kan berkaitan dengan bahasa programming. Di sini kita bakal mengatur logika berpikir supaya mereka bisa menghitung sendiri. Dan yang namanya teknik kimia itu pasti sangat dekat gitu ya, sangat dekat dengan yang namanya konsep iterasi. Dan di sini looping itu akan digunakan untuk konsep tersebut. Dan ada 2 jenis gitu ya, 2 jenis looping while dan looping for. Jadi untuk looping while, pertama, bentuknya seperti tadi, ini juru sangkar gitu ya. Masuk, juru sangkar, programnya apa, nanti akan balik lagi. Nah, katakanlah seperti ini, while. While itu artinya, jadi while syarat akhir, programnya apa? Misalkan, kita pengen iterasi sampai angkanya 1. Kita pengen iterasi sampai misalkan X fraksi mol 1. Nah, dia bakal ketika while X kurang dari 1, programnya apa? Jadi ketika angkanya nanti masih X-nya masih kurang dari 1, programnya bakal ngitung terus. Dia bakal jalan terus sampai while ini terpenuhi syaratnya. Jadi konsepnya simpel itu. Kalau while ini, iterasi tidak terbatas. Jadi dia bakal terus ngelooping sampai syarat akhirnya terpenuhi.
Oke. Ini contohnya. Ini misalkan, ini deh. Ini langsung aku kasih contoh buat MATLAB seperti apa gambarannya. Oke, jadi ini sudah terlihat ya. Ini MATLAB yang aku pakai. Misalkan seperti ini. Ini MATLAB tahun 2021 ya, yang terbaru. 2021A, dan tampilannya bakal seperti ini. Agak beda dengan yang tadi, yang di PPT itu MATLAB yang 6.1, dan katakanlah misalkan looping while gitu ya. Nih, while dengan konsep tadi. Di sini kita kasih clear sama CLC dulu biar nanti fungsi dan variabel-variabel yang sebelumnya udah ada itu hapus semua, biar nggak ada variabel yang terdefinisi lagi. Lalu kita masukin, kita ketik nih, kita ketik display sama dengan bla 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 n input A1 while A kurang dari n, display nanti string dan sebagainya. Nah, ntar kita run nih. Kita run. Nah, kita masuk ke command window. Display, lihat. Dia kalau MATLAB itu menerjemahkannya satu persatu per row-nya. Row 1 dulu, row 2 baru row 3. Sekarang dia lagi ngedisplay. Berhitung pentol dengan while 1. Jadi kudu dikasih petik itu supaya dia menerjemahkannya sebagai string. String itu huruf gitu ya. Lalu 4, n sama dengan input. Nah, di sini kita pengen masukin angka nih. N sama dengan input. Berapa inputnya? Dikasih judul, jumlah pentol sama dengan berapa. String juga jangan lupa, karena ini huruf. Nah, dimintalah jumlah pentol berapa gitu ya. Terus kita masukkan, bisa katakan angkanya 5. Nah, seperti ini. Dia bakal terus berhitung sampai dapat 5. Seperti itu. Dan ini salah satu contoh buat berhitung gitu ya. Jadi A-nya 1, dimulai dari angka 1, terus while A kurang dari sama dengan N, dia bakal terus nge-display 6 to string A. Nomornya berapa? Nomor 2 ini kan angka gitu ya, kalau dalam konsep programmingnya, angka. Dan angka itu tidak bisa digabungkan dengan string. 6 itu nggak bisa digabungkan dengan string, sehingga ketika pengen kita menerjemahkan display string, berarti kita harus mengubah 6 tadi jadi string. 6 to string A. Dan syarat 6 to string itu harus pakai kurung siku. Kurung sikunya. Jadi ntar dia bakal ngitung 1. A-nya masukin 1. 1 kurang dari N. N-nya yang diminta 5 gitu ya. Berarti 1 pentol, dia ngitung lagi A sama dengan A plus 1, 2 pentol, ngitung lagi 3 pentol, 4 pentol, 5 pentol. Sampai A-nya sama dengan N. N-nya kita mau 5. Dan setelah N, ketika dia harus di N dulu, biar fungsinya selesai. Lalu nanti ada display terakhir, berhitung selesai. Kurang lebih seperti itu contohnya untuk while ya. Dan lalu untuk looping yang kedua, itu ada for. Nah, bedanya dengan while, kalau while itu nggak ada batasnya, sampai kapanpun dia bakal ngulang. Kalau for ini kita dibatasin. Ada batas awalnya, batas akhirnya. For 1 sampai N sama dengan 1 sampai 3 katakanlah program. Misalkan seperti contoh langsung ini. Contoh langsungnya seperti ini. Misalkan tuh. For I sama dengan 1 sampai 10. Titik 2 ini sampai gitu ya. Sampai. Kita bakal ngitung B sama dengan I plus 2. Jadi kita ngitung dari awal. Dari I-nya 1, B-nya 3. I-nya 2, B-nya 4. I-nya 4, B-nya 6. Dan seterusnya sampai I-nya ke 10. Dan ternyata di sini B terakhir itu 12. Dan for itu bakal ngulang seperti itu. Dan terbatasi. Terbatasi antara batas awal dan batas akhir programnya. Itu looping for. Nah contohnya kayak tadi. For I sama dengan I 1 sampai 10. AI-nya 1 kali 2. Dan sebagainya. Seperti ini. Nah. Kalau kita nulis I-nya itu 1.210 aja. Dia akan menerjemahkan jaraknya itu selalu 1. Angka 1. Nah, di sini bisa kita kasih kasus khusus. Kita tulis 1.28. Berarti dia pengen jarak itu 888. Jaraknya 2222 sampai ke 8. Berarti 1 tambah 2, 3 tambah 2 lagi 5, 7. Kalau ini 8 sampai 1 dengan jaraknya min 2. Berarti 8 kurang 2, 6, 4, 2, terusnya. Itu bisa diatur jaraknya. Tapi kalau langsung titik 2 aja itu ntar bakal 1. Ini contoh sama. Lalu ini untuk if gitu ya. If ini cenderung lebih simple ya.
Jadi mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Isya, silakan. Baik, sekarang ke if ya. If itu jika maka gitu kan jadinya gitu. Kita coba if itu ada else if habis itu and. Gimana sih tentang if else itu ya? Misal if mungkin nah, if and itu jika apa namanya? Jika dia itu mempunyai program A itu ya, ingin dia itu mencapai A, gitu kan? Nah, habis itu berarti kalau udah tercapai, sudah berarti dia itu bisa apa namanya? Program itu bisa dijalankan seperti itu. Nah, makanya dia pakai if and gitu aja ya. Nah, kalau misal dia if else and, berarti dia itu punya program baik untuk jawaban ya atau tidak. Jadi misal jika dia itu inginnya A, tapi munculnya B. Nah, di B ini nanti dikasih keterangan gitu loh, apa gitu. Nah, yang muncul itu hasil itu tadi. Nanti yang muncul dari else itu tadi. Misal dia tidak bisa tercapai kayak gitu. Kalau if else and, mungkin bisa dilanjutkan. Keluar. Kemudian ini contoh example-nya kalau misal di pemrogramannya. Nah, ini ada clear kan? Mungkin dari tadi ada yang tanya misal clear itu apa? Nah, clear itu menghapus sebelumnya, maksudnya rumus sebelumnya biar dia bisa masukkan program baru gitu kan. Clear atau CLC, ya. A sama dengan input, habis itu tanda kurung petik 2 masukkan angka sama dengan itu nanti untuk runningnya. Jadi misal habis di program semuanya, nanti dia itu muncul di running, habis itu munculnya A sama dengan apa gitu. Itu nanti ini misal kita ingin if A sama dengan 0, displaynya 0 gitu ya. Display misal memasukkan A itu 0, nanti display 0. Ini rumusnya. Kemudian jika else if mode buka kurung A, 2, mungkin sambil bisa di running Mas Tepa. A, 2 itu sama dengan 0. Nah, mode itu tadi apa? Mode itu bilangan genap. Ini cara untuk menyatakan bilangan genap itu pastikan pakai di atas 2 gitu ya. Bilangan genap di atas 2. Kemudian tuh pakai running mode. Kemudian nanti di displaynya bilangan genap. Oh, mohon maaf, mode tadi itu bilangan yang bisa dibagi 2, itu kan mode namanya. Kemudian else, kalau salah berarti dia itu bilangan ganjil, nanti ke display bilangan ganjil. Nah, kenapa ini n-nya 2? Soalnya di sini nge-n else sama nge-n if. Seperti itu. Mungkin bisa di running. Nanti runningnya itu nanti muncul A sama dengan gitu. Misal kita masukkan angka 3, nanti ke display bilangan ganjil. Seperti itu. Lebih jelasnya dilihat dari running. Ayo. Sorry. Bisa. Nah ini udah masuk. Jadi kalau misal kita masukkan angka 3, dia nge-display bilangan ganjil. Fungsi display itu untuk menyatakan dia itu termasuk apa. Nanti sesuai keinginan kita. Misal kita masukkan rumah A gitu. Misal displaynya bagus, rumah B displaynya jelek. Itu contohnya kayak gitu. Masalah. Kalau misal di running, A-nya sama dengan 10 gitu. Kan
A sama dengan 10, berarti munculnya nanti bilangan genap. Gitu. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini tadi sinteknya ya, maksudnya codingnya. Oh, mohon maaf, tadi ini sintek untuk switch case. Nah, sekarang udah kita beralih ke switch case. Apa itu switch case? Switch case itu jadi bisa di next, Mas. Jadi switch case itu intinya kita punya 2 program, tapi kita running jadi 1 program gitu. Jadi kita nggak usah nge-save file 2 kali. Misal kita, ini contohnya mencari luas ya, mencari luas persegi panjang sama mencari luas lingkaran. Normalnya, kalau tanpa switch case, kita itu harus melakukan saving file M-file itu 2 kali. Saving file rumus luas persegi panjang, yang satu saving file mencari luas lingkaran, kayak gitu ya. Nah, dengan adanya program Sweetcase ini, kita sangat terbantu karena kenapa? Karena kita bisa melakukan saving file itu dalam 1 M file tanpa kedua M file. Caranya gimana? Ini kita lihat codingan ini ya. Codingan misal kita mencari luas square persegi panjang tadi sama luas lingkaran. Kita masukkan CLC, kemudian display masalah apa yang kita inginkan gitu kan. Nanti ditunjang A sama dengan input jenis problemnya. Nah, kita display yang pertama 1 dulu itu mencari luas square atau persegi panjang, kemudian yang kedua itu mencari luas lingkaran. Dengan switch A, itu ada case 1 dan juga case 2. Kenapa ini pakai switch A? Kenapa nggak switch X, switch Y, switch Z gitu ya? Soalnya kita masukkan kodenya itu A sama dengan input. Misal kita masukkan Y, ya udah switch Y, kayak gitu ya. Habis itu ada switch A, ada case 1 sama case 2. Case 1, karena kita di display itu keterangannya mencari luas persegi panjang, ya udah di case 1-nya kita masukkan rumus luas persegi panjang. Nah, kita kasih keterangan dulu. P sama dengan input panjangnya, L sama dengan lebarnya, gitu ya. Rumus luasnya apa? P kali L, kayak gitu. Kemudian di display, luasnya nanti munculnya gimana? Nah, pakai dinam to string, nanti muncul memanggil nominalnya seperti itu. Kemudian di case 2-nya, ini karena case 2 kita mencari luas lingkaran, dia itu kan rumusnya pi r kuadrat ya, berarti kita pakai r. R-nya jadi berapa gitu. Luasnya pi kali r pangkat 2. Kemudian di display nanti muncul luasnya, kemudian di n. Kemudian kita coba untuk running ininya, programnya. Coba running nanti dipanggil. Nah, ini macam problem. Ini ke display karena tadi kita nge-display ya, jadi muncul. Misal kita ketik 1. 1 nanti muncul. Nah, panjangnya berapa? Nanti lebarnya berapa gitu. Terus ini ketemu luasnya. Kemudian kalau kita pengen 2 nih gimana? Jadi kita tinggal ketik 2 di jenis problem tadi, 2 nanti muncul jari-jarinya berapa, kita tentukan, habis itu muncul luasnya. Nah, kalau tanpa switch case, nanti kita itu melakukan saving 2 kali rumus. Kalau ini kan cukup 1 kali. Misal nih, ada 10 rumus, ya udah kita kasih 10 case 1, case 2, sampai case 10, kayak gitu. Sudah, mungkin cukup sampai di situ tentang switch case. Sama pengenalan MATLAB juga sampai di sini. Kiranya pakai, nanti kalau misal ada yang nggak paham, monggo ditanyakan, tapi nanti kita kirim filenya, jadi teman-teman bisa belajar seperti itu. Masih, monggo kalau ada yang ditanyakan.
Oke, mungkin sambil nunggu apabila ada pertanyaan, mungkin yang nanya bisa langsung resen aja. Jadi sambil nunggu yang mau nanya, di sini aku mau coba kasih sedikit, ya mungkin gambaran-gambaran aplikatifnya gitu ya untuk di MATLAB. Jadi untuk tadi kita ngetik nih, kita new apa, kita pengen buat baru, kita ketik di editornya. Editor ini tempat kita buat ngoding. Ini buat gambaran langsung ke MATLAB yang terkini gitu ya. Buat coding. Lalu untuk nanti kita akan ketik coding apa gitu ya. Ketik coding sama dengan display lab KNTKR. Nah nanti kita run atau kita menggunakan F5 gitu ya. Bisa langsung F5. Kita save dulu terlebih dahulu misalkan di sini. Nah langsung keluar lab KNTKR. Tapi karena tadi di awal kita nggak ada CLC dan clear, di sini di atasnya masih ada nih. Tapi kalau kita tambah di sini di bawah, di atasnya, CLC aja dulu. CLC. Tes, apa udah dengar suara saya? Dengar Mbak. Sudah dengar Mbak. Udah, Mbak. Oh iya. Mohon maaf ini tadi ada kendala jaringan. Kemudian tadi bahas tentang clear sama CLC ya. Yaitu tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Dava, clear untuk menghapus variabel yang ada sebelumnya. Kemudian kalau CLC untuk menghapus semuanya ya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ini di sini. Silahkan. Mungkin bisa raise hand dulu. Ya. Iya, Ahmad Habib. Iya, bagaimana? Ya. Oh, kalau sweet case ya. Jadi ini tentang misal hurufnya sama ya. Oh, baik. Kalau misal untuk sweet case bisa, soalnya nanti ada case 1, case 2, case 3. Jadi nanti di setiap case dia itu memiliki rumus yang berbeda. Intinya kalau misal case 1, ya udah dia program itu. Case 2 program itu. Jadi tidak berdampak pada rumus atau simbol yang sama. Akan tetapi nanti kalau dia tanpa sweet case nanti berdampak. Soalnya hurufnya sama. Kalau misal yang satunya A besar, yang satunya harus A kecil. Seperti itu. Suara saya putus-putus apa enggak ya? Lancar, Mbak, lancar. Oh iya, iya. Lanjut.
Kalau nanti pakai switch case kan ada case 1 sama case 2. Nah, nanti setiap case 1 nanti kita itu tetap memasukkan data-data masing-masing yang kita butuhkan. Jadi misal metanol ya. Metanol itu kan ada A, B, C. Etanol juga ada A, B, C. Nah, nanti kan nilainya berbeda. Seperti itu ya. Tiap case nanti tetap diminta untuk memasukkan nilai A, B, C itu. Jadi memasukkan 2 kali ya. Iya, seperti itu. Oke, baik. Yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan? Gimana? Apa ada yang ditanyakan lagi? Permisi Mbak, izin bertanya. Iya. Ya, jadi mau memastikan aja sih. Jadi kalau misalkan kita kan buat case-case tadi ya. Nah, berarti bisa dong di dalam case itu nanti bakal ada while if gitu. Bisa banget, iya. Jadi nanti di case itu nanti bebas rumusnya apa aja. Misal ada while, ada if, else if, itu nggak apa-apa. Jadi itu masuk dalam case 1 itu tadi. Nanti case 2 ada itu lagi juga nggak masalah. Soalnya nanti jatuhnya satu codingan itu. Jadi bebas ada apa aja. Ya. Ya baik, terima kasih Mbak. Saya mau tanya satu lagi. Ya. Iya. Jadi kan saya udah coba ya di MATLAB, terus saya tulis variabel, terus saya tulis juga fungsi gitu, kayak misalkan variabel A sama dengan 0,00 sekian, B sekian, terus A kali B. Nah, tapi kalau misalkan di punya saya kok keluarnya cuman misalkan saya variabel A itu 0,004. Nah, itu di display waktu saya run itu cuman keluarnya A sama dengan 0, Mbak. Jadi apa ya? Apakah ada sintaks? Itu nolnya pakai 0 titik apa 0 koma? Sebentar. Koma. Coba pakai 0,04. Nah itu kayak di layar sekarang sih. Kalau misalkan pakai koma itu jadi kayak gini. Jadi Oh iya. 0. Oh iya betul. Baik, terima kasih Mbak. Oke, silakan Mas Bo, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait MATLAB. Sorry tadi sempat disconnect, Wi-Fi sempat bermasalah. Dan ini ya sebenarnya satu hal yang cukup penting lagi. Sebenarnya ini berkaitan dengan masalah display aja sih. Jadi bisa dilihat ya, kalau di sini aku selalu ngasih semikolon di akhirnya. Display titik koma, n input titik koma, a1 titik koma. Tujuannya apa? Di sini biar dia nggak ngulang. Misalkan kita masukin jumlah 5 pentol, dia langsung hitung kan ya, rapih kelihatannya. Tapi kalau kita hapus semikolonnya, 1 aja di sini misalkan ya. 2 deh misalkan ya. Kita run. Nah, ketika n inputnya di semikolonnya dihapus, dia bakal nyebut dulu n sama dengan 6. Tapi kalau kita kasih semikolon, ntar bakal hilang n sama dengan 6-nya. Nah, dia langsung masuk. Jadi fungsi semikolon ini supaya nggak menampilkan aja sih. Supaya nggak menampilkan. Dan biasanya pun, ketika kita lagi ngebuat coding, kadang kita perlu notes gitu ya. Kita perlu notes, ini sebenarnya buat apa sih? Katakan tadi switch case. Switch case ini mungkin ntar bakal jadi bingung gitu ya. Kadang case-nya apalagi misalnya sampai 7, 8. Nah, kita bisa kasih notes di sini pakai persen.
persen ini nanti dia nggak bakal kehitung, nggak bakal ke apa, cuma notes saja. Misalkan persen, ini luas square, ini persen, ini luas circle. Ya dia nggak bakal kehitung. Dia bakal tetap jalan, itu sebagian notes aja, kan biar nggak bingung nge-scroll atas lagi dan sebagainya gitu. Itu sih yang sering banget dipakai, semikolon, persen, clear. Jangan lupa kalau mau string itu harus pakai petik dulu. String itu huruf, kalau 6 bisa langsung. Nih, ini kan nggak pakai petik ya, jadinya string. 6 to string itu ngubah dari number ke string. Jadi fungsi-fungsi umum tadi ada if, while, for, looping, switch case, dan untuk pengantar seperti itu aja. Secara overall untuk user interface-nya ya seperti ini ya, yang 2021 yang terbaru, 2021A. Mungkin Mas Banter bisa download yang manapun itu, sesuai dengan laptopnya aja. Kadang memang semakin berat juga sih MATLAB-nya dipakainya. Karena nanti kan pada saat praktikum minggu depan, dan Mas Banter bakal nge-zoom gitu ya, dan kita bakal ngegarap suatu soal pakai MATLAB kalian masing-masing. Nah nanti harapannya gimana caranya mungkin biar nggak nge-lag aja. Silakan dikondisikan aja mau versi yang berapa. Tapi sebisa mungkin coba versi yang terbaru. Biar lebih update. Dan lebih nyaman juga sih di mata user interface-nya sama user experience-nya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi dari Mas Mbak sekalian. Silakan, Mawar. Izin bertanya. Ya, izin bertanya Mas Mbak. Jadi ini saya ingin bertanya terkait pelaporan. Nanti pelaporannya itu per anak satu atau per tim itu satu ya Mas Mbak? Oke, Terus baik. ya. Terus ingin tanya lagi, kan tadi ada batas pengumpulan laporan. Lah, kalau misalnya nih case terburuknya misalnya mati lampu atau gimana, terus kan kalau di pelosok di daerah saya benar-benar nggak ada sinyal Mas Mbak. Itu bagaimana? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama tak jawab dulu ya. Untuk laporan itu masing-masing satu anak ya. Jadi kan ini labnya satu anak, per anak individu ya. Jadi untuk laporannya juga per anak. Nanti dikumpulkan ke asisten masing-masing. Seperti itu. Kemudian untuk case mati lampu. Oke, jadi memang tidak dipungkiri gitu ya, bakal ada case-case mati lampu, tiba-tiba sinyal hilang dan sebagainya. Ya, kita sama-sama paham kondisinya memang enggak. Jadi silahkan dikomunikasikan aja dengan asisten masing-masing, asisten yang berkaitan yang bertanggung jawab dengan modul Mas Mbak nanti insya Allah akan selalu ada toleransi lah untuk hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang memang nggak bisa kita kontrol seperti itu. Seperti itu sih Mawar. Iya. Mungkin itu ya. Tapi jangan dijadikan alasan misal belum selesai terus habis itu alasan mati lampu atau jaringan error gitu ya. Jadi tetap kita sama-sama profesional. Teman-teman Mbak Mas semua kita juga berusaha seprofesional mungkin untuk menjalankan ini. Gitu. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Ya, baik, siap Mas Mbak. Terima kasih. Silakan mungkin apabila ada yang ditanyakan lagi. Terkait apapun itu, MATLAB boleh. Mungkin terkait tadi di awal laporan nggak masalah. Apabila ada yang belum clear. Dan mungkin sedikit mengingatkan aja buat Mas Mbak di sini. Tadi kan untuk di tata tertib itu sudah dijelaskan ya kalau nanti ketika praktikum itu harus menyalakan kameranya apabila memungkinkan.
Apabila tidak ada yang benar-benar bermasalah seperti sinyal jadi nggak kuat dan sebagainya. Jadi buat yang sekarang masih off cam, nanti minggu depan diharapkan bisa tetap menyesuaikan dengan tata tertib yang sudah dibahas tadi. Oke, silakan apabila ada yang ditanyakan lagi. Silakan Eugenia. Oke, baik Mas, terima kasih. Jadi kan ada batas pengumpulan tugas praktikum yang hari ini kan Mas. Apakah benar Mas, ntar kita langsung ada tugas untuk melakukan praktikumnya hari ini? Terima kasih Mas. Baik, saya akan jawab untuk di classroom ya ini ya. Tugas praktikumnya itu tidak ada. Kita praktikum mulai minggu depan, kemudian beserta tes awalnya sesuai ketentuan tadi. Jadi itu tadi memang cuma mencoba untuk membuat nanti buat trial seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Baik, barangkali, oh ini, gini, oh sudah ya tadi. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, saya sedikit menambahkan ya. Tadi mengenai pelanggaran sedang, itu ada poin di mana tidak berbuat curang. Jadi berbuat curang ini yang dimaksud untuk praktikan ini terbukti melakukan koordinasi antar praktikan, kemudian pada saat praktikum, pada saat Zoom ini terbukti menggunakan virtual video. Gitu. Jadi itu nanti akan masuk ke pelanggaran sedang. Kemudian mengingatkan sekali lagi untuk plagiarisme sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang pada praktikum ini. Nanti akan disambungkan pada dosen terkait jika terbukti melakukan kecurangan atau plagiarisme juga. Terima kasih. Silakan Mas Vicky. Oh ya, permisi Mas, Mbak mau tanya lagi. Terkait tadi kan udah disinggung masalah plagiarisme ya. Nah, kalau misalkan tadi kan di laporan di bagian lampiran itu ada file M-nya buat codingnya. Nah, kadang kan kalau misalkan coding itu supaya berjalan dengan benar itu kan biasanya harus sama gitu sih Mas, Mbak. Itu bagaimana? Atau apakah perlu kita bedakan apanya gitu? Ya, terima kasih. Baik, terkait coding ya, coding kan memang harus sama. Nah, di sini persamaan dalam coding bukan kami anggap sebuah plagiarisme, yang mana plagiarisme yang kami maksud adalah dalam laporan, di situ kan ada pembahasan, tiap katanya tidak boleh sama antar praktikan satu dengan praktikan yang lain, seperti itu. Mungkin ada setiap orang kan punya persepsi, misal menyelesaikan ini melalui lewat A, B, C itu kan. Nah, nanti kalau misal terbukti itu ada plagiarisme ataupun kecurangan saat melakukan praktikum, di situ yang kami maksud tanda kutip kecurangan, seperti itu. Jadi emang untuk coding MFAL itu sebenarnya hal paling penting yang perlu dilihat adalah flowchart-nya gitu kan. Flowchart itu yang memang pasti nanti semua sama. Flowchart itu sebagai alur berpikir teman-teman nanti ketika ngegarap soalnya, gimana cara solving problem ini, apa step-step yang harus dilakukan, itu pasti bakal sama. Ya sisanya itu tinggal gimana caranya teman-teman bisa menggunakan logika masing-masing sih. Logika algoritma buat programmingnya seperti apa. Apa hal-hal yang perlu ditambahkan mungkin teman-teman bisa menggunakan switch case kita tadi. Apabila nanti kan tadi contohnya itu ya, di modul 1 kan ada 3 metode. Nah, itu misalkan bisa pakai switch case. Case A metode 1, case yang kedua metode 2 dan sebagainya itu bisa. Ya intinya itu untuk masalah MATLAB itu silakan dibuat sekreatif mungkin, sebagus mungkin, secantik mungkin, serapi mungkin gitu ya. Karena kan coding bicara nggak cuma sekedar
jadi, tapi bagaimana sih cara hasil dari coding ini bisa present ke kita. Itu sih dari asisten. Bagaimana Mas Yuki? Iya, baik, terima kasih Mas. Saya ada satu pertanyaan lagi. Iya. Iya, jadi kan waktu kita mau berangkat ke modul satu ke modul lain itu kan katanya tadi kayak kita buat jurnalnya itu kita buat sendiri ya. Nah, apa namanya? Kita kan kadang juga kurang tahu Mas tentang sintaks-sintaks yang perlu digunakan gitu dalam menyelesaikan suatu masalah. Kayak tadi kan ada sintaks kayak mod A titik dua semikolon 2 itu kan untuk fungsi bagi dua, fungsi mendefinisikan satu genap lah gitu. Sintaks-sintaks kayak gitu tuh kita gimana ya Mas? Contohnya yang bakal dibutuhin dalam setiap praktikum. Terima kasih. Oke, jadi untuk penggunaan ini ya, untuk penggunaan nanti bakal menggunakan apa sih? Jadi sebenarnya untuk pembelajaran masalah MATLAB itu akan banyak gitu ya. Akan banyak yang ada di Google juga mungkin bisa dicari fungsi-fungsi apa aja yang bakal bisa dicoba, yang bakal bisa dicoba oleh Mas Mbak di sini. Dan itu lebih diperluas lagi ya sih. Jadi tujuan tes awal juga kan buat nanti gimana caranya sebagai praktikan Mas Mbak juga di sini supaya bisa belajar lebih gitu ya. Belajar lebih dan ngetes awalnya sudah sesiap apa nanti bakal dibahas bareng-bareng kok. Sekiranya konsep hal yang perlu ditambahkan apakah apa yang kurang dari konsep ini untuk menjawab permasalahan tersebut dan lain sebagainya. Dan mungkin apabila nanti dari Mas Mbak di sini ingin belajar juga gitu, ingin belajar mungkin ke mahasiswa yang sudah melewati praktikum KNT pun nggak masalah gitu. Ketika buat belajar lebih lagi kan udah banyak gitu ya. Kakak-kakak yang sudah melewati praktikum KNT seperti ini, MATLAB seperti ini. Ya, terima kasih Mas. Baik. Sedikit menjawab juga mungkin untuk teman-teman Mas Mbak semuanya yang masih bingung nanti pakai flowchartnya kayak gimana. Nah, untuk tiap permasalahan kayak tiap metode itu ada buku panduannya yaitu Diktat KNT, itu ada flowchart yang menampilkan rumus apa aja yang dipakai nanti untuk menyelesaikan masalah. Misalkan ada metode dissection. Nanti di Diktat KNT itu ada flowchart yang digunakan di MATLAB. Mungkin kalau di sini teman-teman dan Mas Mbak semuanya belum ada, nanti salah satu perwakilnya bisa kontak ke saya untuk saya kirim softfile-nya. Silakan Mas Mbak apabila ada yang ditanyakan kembali. Permisi Mas, izin bertanya. Silakan. Untuk jadwal praktikumnya itu mulainya jam 1 apa jam 1.30 ya Mas? Karena kalau di KRS itu kan mulai jadwal kelasnya jam 1.30. Begitu. Terima kasih. Oke, jadi seperti tadi yang sudah disebutkan di awal, untuk pelaksanaan praktikum ini akan dimulai minggu depan. Dan itu pada pukul 13.30. Jadi diharapkan dari praktikan itu bisa hadir sebelumnya sesuai dengan tadi yang disepakati pada tata tertib.
Dan nanti itu akan berjalan selama 6 minggu gitu ya. 6 modul kan, 6 minggu 6 modul. Dan lalu minggu selanjutnya, minggu ke-7 dari praktikum, itu ada minggu pulangan buat Mas Mbak yang mungkin berhalangan hadir apabila ada permasalahan terkait sakit atau mungkin berita duka. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, Mas. Terima kasih. Mas, Mbak mau tanya. Iya, silakan. Saya masih kurang paham ya. Yang tes awal itu maksudnya per modul apa langsung semua modul? Terus itu berarti ngikutin jadwalnya kita apa gimana yang di Excel? Ya, jadi ini jawab ya. Untuk tes awal ini dilakukan setiap pergantian modul. Jadi misalkan di minggu keempat atau minggu depan kan teman-teman dan semuanya sudah mulai praktikum yang modul pertama. Nah nanti untuk yang kebagian kelompok saya itu bisa kontak saya maksimal hari Sabtu untuk meminta jadwal tes awal. Jadi tes awal ini dilakukan mungkin maksimal 3 hari sebelum praktikum dimulai. Gitu. Jadi tes awal tadi sudah dijelaskan mengumpulkan jurnal yang berisi bab 1 sampai bab 3 disertai dengan daftar pustaka. Disertai apa Mbak? Daftar pustaka. Oh. Berarti menghubunginya per kelompok gitu ya Mbak? Iya, boleh perwakilan dari kelompok aja. Oh ya, pasti Mbak. Baik, kiranya apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena mengingat sudah 2:30 lebih ya. Barangkali ada yang ingin tanyakan lagi, silakan. Saya Mbak Misi mau tanya. Iya, silakan. Jadi saya mau konfirmasi sih. Untuk KNTK ini kan ada tim-tim itu ya. Itu satu kelompok gitu apa individu tapi anak-anak dalam satu tim itu barengan satu aspeknya satu modulnya gitu. Apa emang satu kelompok tapi aslinya individu? Oh, baik, terkait aslek untuk KNTK ini ya, ini sebenarnya individu, akan tapi untuk memudahkan kayak peraslepan dan sebagainya, menghubungi asisten dan sebagainya itu dibentuk kelompok. Jadi ini kelompok hanya sekedar kelompok saja ya, jadi memudahkan untuk koordinasi saja, akan tetapi untuk pelaksanaannya, nilainya dan sebagainya itu masih tetap individu, seperti itu. Sedikit menambahkan juga, dibikin per kelompok itu nanti untuk memudahkan dalam pengumpulan misalkan ngumpulin ACC atau revisi secara komunal gitu, untuk mempermudah kontak dengan asisten aja. Oke Mbak Mas, makasih. Mungkin untuk ini ya, untuk tes awal, kalau kita bicara step by step-nya biar nggak bingung juga, intinya setelah ini H-5 dari praktikum minggu depan hari Kamis, berarti maksimal tuh hari Sabtu ya. Hari Sabtu, entah besok atau Sabtu, per kelompok silakan bisa didiskusikan untuk menghubungi asisten. Setelah menghubungi asisten, silakan bisa menjadwalkan untuk pertemuannya. Pertemuan tes awalnya kapan. Lalu setelah sudah janjian pertemuan tes awal kapan, nanti akan melakukan tes awal pada hari yang sudah dijanjikan. Nanti setelah pada saat meeting tes awal, nanti akan diskusi di situ, dan akan membahas mengenai modul tersebut. Kurang lebih seperti itu. Tapi tetap pelaksanaan nanti berkelompok, tapi tetap individu. Seperti itu sih, buat step by step-nya. Mohon izin bertanya, berarti untuk Silakan, tes awal itu di luar jadwal praktikum? Betul, untuk tes awal di luar jadwal praktikum. Silakan. Untuk tes awal itu nanti
Tergantung pelaksanaan masing-masing aslab, nanti ingin tes lisan atau tes tulis atau mengisi Google Form atau apapun, nanti terserah masing-masing aslab seperti itu. Silakan Mas Ba, apakah ada yang didiskusikan kembali? Mohon izin bertanya, berarti waktu tes awal itu sekalian bawa jurnal yang sudah ditentukan tadi ya? Jurnal Betul. awal tadi. Poin 1, 2, 3, 4, dan 7. Izin menambahkan, untuk tes awal nanti juga nanti setelah menghubungi asisten nanti akan diberi misal pesan mengerjakan tugas khusus A, B, C ya, misal A gitu ya. Nanti membuat listingan, nanti dibahas waktu tes awal seperti itu. Itu tambahan dari masing-masing aslab sendiri. Silakan Mawa. Izin bertanya Mas Mbak. Monggo. Ya, kan tadi waktu tes awal kita membawa jurnal 1, berapa ya tadi? 1, 1, 2, 3, 4, 7. 4, dan 7 kan? Iya Mas. Terus yang 1 itu kan halaman judul, terus ada beberapa ketentuan modul, beberapa tema judul itu formatnya itu bebas atau gimana Mas? Atau ada formatnya? Maksudnya peletakannya ya, format. Oke. Format ya berarti ya? Ya Mas. Oke, jadi untuk format nanti setelah ini silakan untuk perwakilannya akan menghubungi Mbak Hanif selaku koordinator hari ini, nanti akan kami beri format untuk halamannya sih. Ya, baik Mas. Terus saya izin bertanya lagi, kan tadi ada nomor 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, di sini dicantumkan juga modul kan. Di modul itu ada tujuan sama dasar teori. Dan nanti kita boleh kopas yang di sini atau wajib mencari dari referensi lain, Mas? Terima kasih. Baik, untuk dasar teori, tujuan, dan lain-lain. Kalau tujuan kan itu sudah ada di modul ya, berarti boleh pakai yang dari modul. Untuk dasar teori itu sebenarnya kami membebaskan kepada teman-teman untuk melakukan copy paste dari modul atau tidak. Tapi itu akan berdampak sendiri pada teman-teman sendiri. Nanti kalau misal teman-teman mau mencari di sumber lain, pastinya teman-teman sendiri akan lebih paham terkait modul tersebut. Seperti itu. Jadi kami menyarankan untuk melakukan survei, maksudnya menggali sebanyak-banyaknya materi yang akan dibahas dan dicantumkan dalam dasar teori tersebut. Seperti itu. Baik Mbak, terima kasih. Kan tadi dari Mbaknya kalau misalnya kita ambil dari sini juga nggak apa-apa. Itu berarti tidak dianggap sebagai plagiarisme ya Mbak? Maksudnya itu nanti dampaknya ke kita kurang paham mungkin. Tapi kalau misalnya kita pun ambil, mungkin berapa kalimat itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak dianggap sebagai plagiarisme kan? Terima kasih. Tidak masalah, tapi kami menyarankan untuk melakukan parafrase ya, tidak langsung diambil. Misal kalimatnya apa, nanti kalian rubah sesuai versi kalian masing-masing. Seperti itu. Baik Mbak, sudah paham. Terima kasih. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, izin menambahkan ya. Bukan berarti kalau kalian teman-teman, maksudnya Mas Mbak sekalian, kalau misal boleh nih, misal ambil dasar teori dari situ, tidak langsung serta-merta langsung disalin seperti itu ya. Karena di situ tentunya sangat minim informasi yang didapatkan seperti itu. Jadi nanti tetap ada daftar pustaka dan itu membutuhkan sumber referensi yang lain. Jadi tetap melakukan studi literatur pada sumber yang lain.
Seperti itu Mas Mbak sekalian. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, karena dirasa udah nggak ada pertanyaan lagi ya, karena dan waktunya udah menunjukkan pukul 2:46. Jadi di sini untuk diskusi hari ini dicukupkan saja. Kami dari para asisten mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk selebihnya kami berikan kepada Pak Susi. Monggo Pak Susi. Sedikit menambahkan aja mungkin untuk teman-teman Mbak semuanya, jika dikhawatirkan nantinya takut kelewatan untuk menghubungi asisten, bisa dimulai dari sekarang untuk menghubungi asisten masing-masing. Ini karena Pak Susi sedang dihubungi dan tidak bisa dihubungi, mungkin dicukupkan untuk hari ini ya diskusinya. Kepada teman-teman semuanya dan Mbak semuanya, selamat belajar dan sampai ketemu di praktikum minggu depan. Untuk peserta mungkin bisa live sekarang, nggak apa-apa. Karena ini nggak bisa di meeting sama praktikan, sama aspeknya. Makasih Mbak. Makasih Mas. Makasih Mas. Makasih Mas Mbak. Terima kasih kembali.